بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah, salah satu amalan utama dalam Islam dimasukkan oleh para ulama sebagai al-qutbul a'zam minad din, kutub terbesar, muara paling agung tentang agama ini, masuk di dalam pilar-pilar inti agama, masuk di dalam tugas utama para anbiya wa rusul alaihimussalam, ialah ad-da'watu ilallah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, mengajak orang kepada perkara kebaikan-kebaikan syariat. Setelah kita punya ilmu, setelah mengamalkan ilmu, di sana ada kewajiban dakwah ilallah. Dakwah dengan semua pemahamannya yang begitu luas, dengan nama-nama lain yang juga menggambarkan tentang dakwah. Disebut dengan dakwah ilallah, disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, disebut dengan tarbiyah islamiyah, dan nama-nama lain yang ada dalam Quran dan Sunnah yang menggambarkan yang namanya ad-da'watu ilallah. Ini merupakan amal yang paling utama, amal yang paling agung dalam Islam. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman 152 menjelaskan tentang dakwah, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana posisinya, bagaimana manzilahnya dalam Islam. Beliau mengatakan i'lam annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari huwal qutbul a'zamu fid din wa huwal muhim alladhi ba'atha Allahu bihi an-nabiyyin walau tuwiya bisatuhu lat mahallatid diyanatu
wa dhaharal fasadu wa kharabatil bilad. Yang artinya, ketahuilah bahwasanya memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ini dakwah diantaranya, adalah kutub paling besar pada agama ini, muara yang paling agung tentang agama ini, pilar yang paling agung pada agama ini. Ini adalah tugas penting, tugas paling utama yang dengan itu Allah Jalla wa'ala mengutus nabi-nabinya, para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilipat, digulung amal ini, tidak dikerjakan, diabaikan, bahkan digulung, maka akan hancur, akan pudar, akan punah agama ini, akan hilang agama ini, akan nampak kerusakan-kerusakan di mana-mana, akan hancur dunia ini, akan hancur bangsa dan negara ini. Intaha kalamuhu rahimahullah, menggambarkan betapa pentingnya dakwah, betapa mulianya amal dakwah, betapa tinggi amal dakwah dalam Islam. Dari sini dakwah ilallah itu merupakan kewajiban, bukan sunnah. Hal yang wajib, bukan semata-mata mubah. Dan kewajibannya di pundak masing-masing kita kaum muslimin, dengan kadarnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Rasul mengatakan dalam hadis, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Tabligh namanya, dakwah. Yang dipanggil kaum muslimin, antum ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang Islam, yang muslim, yang muslimah, ballighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Tabligh al-ilm, tabligh ad-din, dakwah. Meskipun satu faedah, dua faedah, satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Yang penting itu sesuai dengan bimbingan Rasul SAW, hak yang kamu sampaikan. Itu mukhatabnya yang diajak bicara semua kaum mukminin. Sehingga dikatakan wajib, bukan sunnah. Para ulama memang bersepakat bahwasanya dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Fardu ya, bukan sunnah kifayah. Fardu kifayah, wajib. Ketika ada sebagian pihak yang cukup melaksanakannya, gugur kewajiban dari yang lain. Dia bukan fardu ain. Kalau tidak ada yang melakukannya, semua berdosa. Kalau ada yang mengerjakannya tapi tidak cukup, semuanya berdosa. Menjadi fardu ain atas tiap-tiap muslim untuk mengerjakannya. Itu mana fardu kifayah. Terkadang fardu ain dikarenakan beberapa kondisi. Yang pertama ialah di tempat itu hanya dia yang punya ilmunya, yang paham ilmu agama ini, yang mengerti mana ma'ruf dia perintahkan, mana mungkar dia cegah, dia larang. Maka wajib bagi dia di tempat itu untuk dakwah dengan kadar ilmunya. Yang kedua adalah di tempat itu hanya dia yang punya kemampuan untuk memerintahkan yang ma'ruf, kemampuan untuk ingkarul munkar nahi mungkar. Dia punya kemampuan, fardu ain atas dia untuk itu. Yang ketiga, dikarenakan kondisinya memerlukan hampir semua kaum muslimin
untuk ikut andil dalam dakwah ini. Dibahasakan qillatud du'at, sedikit sekali yang berdakwah, sedikit sekali yang menyampaikan ilmu. Mad'unya sangat banyak, mad'unya sangat beragam, sangat luas. 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang tidak mencukupi. Maka semuanya masing-masingnya berkewajiban untuk berdakwah ilallah dengan kadar kemampuannya masing-masing, dengan skalanya masing-masing, dengan ranahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Menjadi lebih fardu lagi saat itu. Intinya adalah fardu, bukan sunnah. Dari sini azakumullah, ad-da'watu ilallah mas'uliyatul jami'. Dakwah kepada Allah, mengajak orang kembali kepada Allah, kepada sunnah, kepada al-haq, tanggung jawab semua kaum muslimin. Masing-masing punya tanggung jawab untuk berdakwah, untuk tarbiyah, untuk tabligh, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dibahasakan masing-masing muslim dan muslimah wajib punya andil dalam penyebaran dakwah ilallah, wajib memberikan sumbangsih dengan yang dia mampu, yang dia sanggup untuk dakwah ilallah jalla wa'ala. Ada beberapa alasan sebab kenapa masing-masing umat Islam harus ada sumbangsih dalam bab ini. Dengan kemampuan masing-masing, harus punya andil dalam dakwah dengan kemampuan masing-masing. Yang pertama adalah kewajiban agama, dibahas tadi. Yang kedua adalah qillatud du'at ila Allah jalla wa ala. Fakta di lapangan, kaum muslimin kekurangan dai, kekurangan orang-orang yang betul-betul komitmen, fokus untuk berdakwah ilallah jalla wa ala. Ini fakta. Ranah dakwahnya, majal dakwahnya sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Banyak kaum muslimin yang perlu diajari, perlu dikasih ilmu, perlu didakwai. Kaum kufar, apalagi muslimin juga demikian. Dai-nya kurang. Gimana? Di sini dai-nya ada berapa? Apakah bisa dihitung dengan 2 jari? Mad'unya berapa? Antum jangan memandang salafiyin saja. Dakwah itu semua kaum muslimin, mad'unya semua kaum muslimin. Banyak banget. Banyak tempat-tempat di sekitar kita belum tersentuh dakwah. Dakwah ilallah, dakwah itu sunnah, dakwah yang benar, dakwah yang hak. Barakallahu fikum. Tambahkan lagi kathratul mad'uwin. Banyak sekali audien dakwahnya, banyak tersebar di mana-mana, apalagi untuk Indonesia Raya ini. Banyak tempat-tempat mad'u di pelosok-pelosok sana yang mungkin belum tersentuh dakwah, belum maksimal dakwah di sana, ila akhirih. Itu fakta. Barakallahu fikum. Kalau usah jauh-jauh lah, Tangerang. Paling tempat ini, itu. Gak sebanyak 1 jari. Gimana? Yang lain banyak. Umat Islam mau didakwai, dikasih ilmu, diajari ilmu. Sehingga dikarenakan kurangnya para duat ilallah, banyaknya para mad'uin, masing-masing kaum muslimin terutama yang memiliki ilmu, dengan kadar ilmunya masing-masing harus ada andil besar, ada sumbangsih untuk dakwah ini dengan apa yang dia mampu, yang dia sanggup.
Ketiga, barakallahu fikum, wadhaifu da'wah katsirah. Kita bacakan wadhaif. Tugas-tugas terkait dengan dakwah, terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar sangat banyak. Yang digarap dalam dakwah sangat banyak. Apalagi ada lembaga tarbiyah, lebih banyak lagi yang digarap. Barakallahu fikum. Terkait dengan akidah umat perlu pembenahan, terkait dengan kondisi iman umat perlu perbaikan, terkait dengan ketauhidan umat perlu pembersihan, terkait dengan ibadah-ibadah umat perlu penyemangat, pembenaran akhlaknya umat dalam banyak hal duniawiyah umat juga perlu perbaikan supaya mubah, supaya halal, supaya barokah. Wazifahnya sangat banyak sekali. Yang mau digarap itu sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Dalam kondisi dai-nya sedikit, mad'unya banyak, garapan banyak, maka wajib untuk memiliki andil sumbangsi dalam dakwah ilallah masing-masing dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Tambahkan lagi, al-a'immatul mudhillun kathirun. Tokoh-tokoh penyesat umat realnya di tengah-tengah kaum muslimin banyak. Du'atul batil banyak. Yang mendakwakan kebatilan di mana-mana, menjamur dari kalangan non-muslim, di mana-mana menjamur muslimin yang menyimpang dari sunnah, berbagai macam paham-paham radikal di mana-mana, dengan medianya di mana-mana. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh beliau SAW pada umatnya. Hadis yang sahih, beliau menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum alaimatul mudhillun. Fi lafdhin, inna akhwafa ma akhafu alaikum alaimatul mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku, tokoh-tokoh penyesat umat, pejabat yang punya tahta, ternyata dia membinasakan umat, menyesatkan umat. Yang dikatakan punya ilmu, yang dikatakan ulama, tapi dia tokoh-tokoh penyesat umat. Yang dikatakan ahli ibadah, orang soleh, ternyata dia penyesat umat, menebarkan paham-paham radikal, paham-paham yang menyimpang dari Islam, dari sunnah. Faktanya sangat banyak. Rasul memberitakan 72, satu yang bukan. Sangat banyak. Mereka ini menebarkan syubhat, membuat kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin dan agamanya. Barakallahu fikum. Mereka punya banyak makar-makar, niatan-niatan jahat terkait dengan al-haq dan orang-orangnya, non-muslim terkait dengan Islam dan orang-orangnya. Ini juga pekerjaan berikutnya, tantangan-tantangan dakwah di luar sana membutuhkan kerja keras untuk menyuarakan al-haq, kerja keras untuk mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan sunnah, kerja keras untuk menyebarkan ilmu din ini kepada umat, kerja keras untuk menerangkan kepada umat yang hak mana yang batil, menerangkan mana hak mana yang batil, kerja keras memberikan warning kepada umat tentang bahaya musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah. Membutuhkan andil semua muslimin, semua kaum muslimat yang memiliki ilmu, yang mengerti bimbingan Islam, bimbingan sunnah. Harus ada saham semua pihak. Ini kondisi real. Dan juga niatan kita ialah dengan dakwah ilallah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar,
kita berjuang untuk menyelamatkan umat dari kebinasaan, dari mara bahaya. Kalau sampai dakwah tidak berjalan, terbengkalai, kalau sampai amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, nggak dikerjakan, itu pertanda hukuman Allah semakin dekat. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Abi Dawud wa Ibnu Majah. Dan dia sahih dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Ada AC. Tayyib. Belum bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu awshaka ay ya'ummahumullahu bi'adzab." Sesungguhnya masyarakat ini bila mereka melihat perkara yang mungkar lalu tidak diredam, nggak dirubah, tidak ada yang mengerjakan nahi mungkar, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang menyuarakan dakwah, menyuarakan kebenaran, maka hampir-hampir saja Allah Jalla wa'ala akan meratakan mereka semua dengan azabnya. Itu ancaman. Yang mengerjakan kemungkaran orang lain, tapi yang terkena azab semua pihak. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak ada yang menegakkan dakwah ilallah, tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengabaikan dakwah, mengabaikan prinsip mulia ini, mengabaikan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Akibatnya, hukumannya semua terkena azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kata Allah. Waspadai oleh kalian fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Artinya menimpa semua pihak, semua kalangan, semua kena imbasnya. Kenapa? Kemungkaran menjamur, mungkar merajalela. Tidak ada yang nahi mungkar, tidak ada yang dakwah ilallah, mengabaikan prinsip dakwah, semuanya cuek, semuanya mengabaikan, semuanya angkat tangan, saling melempar tugas, kamu saja, akhirnya tidak semuanya. Hati-hati, ini sebab Allah Jalla wa'ala akan meratakan semuanya dengan azab. Lafaz yang lain, ada kelemahan tetapi dia dikuatkan yang sebelumnya. Dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitan Allah tabaraka wa ta'ala shirarakum ala khiyarikum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Sungguh-sungguh hendaklah kamu beramar ma'ruf nahi mungkar. Dihasung, diperintahkan, dianjurkan, ya Allah dakwah ilallah, tegakkan konsep dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya, ya Allah ada andilnya, ada sahamnya, ada sumbangsihnya, semuanya bersemangat untuk dakwah ilallah. Beliau mengatakan, atau kalau tidak, Allah Jalla wa'ala akan menguasakan orang-orang jahat kalian, menguasai, menindas orang-orang baik kalian. Yang memimpin orang jahat, orang jelek. Yang mendominasi orang yang buruk, orang yang jahat. Yang menguasai syirarukum, orang jahat-jahat. Yang baik-baik terintimidasi, tertindas, terkalahkan.
lalu orang-orang baik tadi berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan doanya. Mengerikan ya ikhwan. Sehingga semangat ini, semangat dakwah ini, semangat ma'ruf nahi munkar ini ikhwan, untuk kita semua faedahnya menyelamatkan umat dari azabnya Allah Jalla wa'ala, meredam hukuman Allah Jalla wa'ala, menyelamatkan umat dari orang-orang jahat, orang-orang yang kejam, orang-orang yang jelek menguasai umat, memimpin umat. Maka harus punya andil dalam dakwah ilallah untuk ini. Hadis yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, memberikan gambaran tentang orang-orang yang berdakwah ilallah, menegakkan nahi mungkar, dan para pelaku mungkaran. Semuanya berkaitan dengan masalah keselamatan semua pihak atau kebinasaan semua pihak, tergantung. Beliau mengatakan mathalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha wal mudahini fiha mathalu qaumin rakibu safinatan. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum had-had Allah, yakni orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang dakwah ilallah, yang melaksanakan kewajiban mengajak orang berislam dengan batas-batas agama yang benar. Dakwah, tarbiyah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang-orang yang jatuh dalam kemungkaran, serta orang-orang yang mudahana basa-basi dengan pelaku kemungkaran, tidak mengingkarinya. Itu semua diumpamakan seperti satu kaum yang rame-rame naik perahu, naik kapal, menaiki bahtera sama-sama, satu kapal. Fasaba ba'dhum asfalaha wa aw'araha wa syarraha wa asaba ba'dhum a'laha. Sebagian mereka dapat tempat yang paling bawah, yang paling curam, yang paling jelek di bagian bawah kapal tadi. Yang lain dapat yang di atasnya, enak, zen di atas gitu. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqawul ma'a marru ala man fawqahum fa'adhawhum. Orang yang di bawah, di bagian dek bawah tadi, kalau kepingin meminta air atau minum air atau mencari air, harus melewati orang yang di atasnya. Bolak-balik, naik ke atas, turun lagi, begitu. Fa'adhawhum, mengganggu yang di atasnya. Faqalu, maka yang di bawah tadi punya ide. Lau kharaqna fi nasibina kharqa fastaqayna minhu walam nu'dhi man fawqana. Alangkah baiknya kalau kita lobangi saja di bagian kita ini satu lubang, akan muncul airnya. Nanti lobangi, kita bisa punya air, minum air, tidak mengganggu, menyakiti orang yang di atas kita. Ini penting diperhatikan ya kawan. Niatannya baik, tidak kepingin ganggu orang lain, tidak ada tindakan yang menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, murni tindakan pribadi mereka. Tapi tindakan tadi membinasakan. Satu bayangkan Pak, kapal dilobangi bawahnya, yang mancur ini air PDAM atau air laut. Air laut membuat kapal karam atau kapal belayar. Karam ya akhi. Mereka mikirnya yang penting ada air. Udah kita punya air, enak, nggak usah ganggu yang lain, aman wis. Tidak peduli efek negatifnya. Belum mengatakan fa'in tarakuhum wa amrohum halaku jami'ah. Kalau seisi kapal membiarkan mereka dengan ide tadi, binasa semuanya, hancur semuanya, karam semuanya, tenggelam semuanya.
Padahal pelakunya siapa? Orang yang di bawah, yang di atas ikut tenggelam. Pelakunya di bawah, yang hancur dan binasa semua seisi kapal. Beliau mengatakan wa in akhadhu ala aidihim najau jami'a. Tapi kalau mereka mencegah mereka dipegang tangannya jangan mengerjakan tindakan itu, semuanya akan selamat. Ini fungsinya nahi mungkar, fungsinya dakwah ilallah, bukan semata-mata menyampaikan ilmu, tetapi menyelamatkan kita semua umat ini dari kebinasaan. Binasa karena kemungkarannya, binasa karena kefasikan-kefajirannya, binasa karena kezaliman dan kejahatannya, apalagi binasa karena penyimpangan-penyimpangannya, apalagi binasa karena tindakan kufur dan syirik. Semakin besar dosanya, semakin membinasakan umat. Maka semuanya harus punya andil dalam dakwah, punya semangat untuk ta'awun dakwah. Bukan semata-mata kita cari pahala, bukan semata-mata mengembangkan dakwah, bukan semata-mata menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah, menyuarakan ilmu, menyuarakan sunnah. Ada yang lebih daripada itu, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan umat kita, bangsa kita dari kebinasaan, dari azabnya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, ikhwan, yang dipandang itu adalah ini mungkar. Yang dipandang bukan menyakiti orang apa enggak, membuat orang rugi atau tidak, tidak hanya itu. Perkara mungkar terkadang terkait dengan pribadi seseorang. Dia yang berdosa, dia yang bersalah, tidak ada hubungan sama orang lain. Semata-mata dosa dia ini membinasakan umat. Apalagi dosa tadi itu menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, menyimpangkan orang lain, menyesatkan orang lain. Semakin besar siksanya, semakin besar datangnya kehinaan dan kebinasaan. Allahul musta'an. Maka ini semua ya ikhwan, alasan kenapa kita harus andil dalam dakwah. Banyak yang perlu digarap, yang dikerjakan. Niatan tujuan sangat mulia sekali. Ya, menggapai keutamaan, menggapai fadilah besar dengan dakwah yang ada ini. Kita semakin tinggi kadar iman dan takwanya dengan ibadah dakwah ini. Al-haq tersampaikan, sunnah tersampaikan. Orang mengerti ilmu, mengerti sunnah dengan dakwah yang mulia ini. Berkembang dakwah, menebar kebaikan luar biasa. Dan jangan lupa meredam kemungkaran, merupakan upaya meredam azabnya Allah Jalla wa'ala, dan upaya menyelamatkan umat dari kebinasaan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Kenapa kita harus punya andil dalam dakwah ini? Yang berikutnya adalah dalam rangka untuk meneladani, mencontoh para anbiya wa rasul alaihi wassalam, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Meneladani beliau SAW. Dan yang kedua, mencontoh para salafun saleh. Mereka uswah kita, mereka qudwah kita. Barakallahu fikum. Silakan membaca tarikh sejarah para anbiya wa rasul alaihi wassalam. Bagaimana perjuangan mereka dalam dakwah, bagaimana pengorbanan mereka untuk dakwah yang mulia ini. Rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini Nabi Nuh alaihi salam, sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Tarikhuhum, sejarah mereka dalam bab ini bisa kita baca ya kawan. Isinya penuh dengan perjuangan dakwah. Isinya penuh dengan pengorbanan dalam dakwah.
mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, energi, harta, benda, bahkan nyawa untuk dakwah ini. Andil mereka sangat besar, andil dengan harta, andil dengan benda, andil dengan nyawa, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan fisik, dengan semuanya, bahkan dengan nyawa. Juga Nabi kita Muhammad SAW, silakan baca Sirah Nabawiyah, bagaimana sifat terjang beliau dalam berdakwah ilallah dari mulai awal dakwah sampai akhir. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan, mengorbankan semua yang ada pada beliau, pikiran, waktu, tenaga, fisik, energi, harta, benda, nyawa. Bagaimana para sahabatul kiram, semoga Allah meridhai mereka semua, terutama di awal-awal Islam, menyuarakan Islam, mendakwakan Islam. Luar biasa perjuangannya, bahkan luar biasa pula pengorbanannya. Nggak usah dibahas, wis ma'ruf masyhur. Hampir semua sahabat punya andil besar dengan yang mereka mampu. Abu Bakar Siddiq dengan hartanya, dengan semua yang beliau miliki, dari mulai awal menemani Rasulullah SAW sampai akhir, harta beliau ada Abu Bakar Siddiq dipakai sama Rasul, semua yang beliau punya dipakai sama Rasul, support dakwah Rasul sepenuhnya. Abu Bakar Siddiq orangnya, keluarganya, seharta-hartanya. Ketika Rasul mengajukan infak fisabilillah, nggak tanggung-tanggung menginfakkan semua harta bendanya. Itu perjuangan, itu pengorbanan, itu namanya andil besar. Barakallahu fikum. Yang ini dengan posisinya, dengan jabatannya, dengan ketokohannya, andil supaya muslimin jangan diganggu. Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ketika beliau masuk Islam, kaum muslimin yang dahulunya dakwah sirriyah yang sembunyi-sembunyi langsung terang-terangan, ada backingannya gitu. Orang yang punya ketokohan, yang punya kemampuan, yang punya kekuatan, yang punya pamor, yang punya kehormatan, masuk Islam sebagai benteng, perisai, tameng untuk kaum muslimin dalam berdakwah. Andil itu semuanya. Antum baca satu persatu para sahabat Rasulullah SAW. Andil besar dalam dakwah ini. Ketika dalam kondisi yang sulit, memerlukan perjuangan, memerlukan yang namanya andil besar, terkadang pendanaan, muncul para sahabat yang kaya tampil. Ketika ada Jaisul Usrah, pasukan yang sedang kesusahan, bekal dan segala macamnya, dikarenakan tidak punya bekal apa-apa, tapi harus perang fisabilillah, tampil sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Rasul mengatakan, man jahaza jaisal usra falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan usrah, pasukan di masa susah, surga untuk dia. Fajahazahu Utsman. Tampil beliau mempersiapkan pasukan perang. Ya, semua yang diperlukan oleh pasukan perang, perlengkapannya, logistiknya, dan itu ratusan orang. Berapa duitnya? Banyak, miliaran. Siapkan. Itu andil dalam dakwah, perjuangan, pengorbanan. Semuanya antum cek bagaimana beliau SAW dan para sahabatnya ketika itu. Kalau dibahasakan, ditulis dengan tinta emas dalam sejarah gemilang kaum muslimin dalam dakwah. Itu bukan bacaan saja, bukan cerita masa lalu, bukan kisah kepahlawanan para salafun saleh. Itu ditulis oleh para ulama untuk ditiru, untuk dicontoh, untuk diteladani. Harus kayak mereka, seperti mereka, supaya dakwah ini sama hasilnya nanti dengan dakwah di masa lalu sallallahu alaihi wasallam.
luar biasa ya kan. Itu dimasukkan oleh para muallifin yang nulis karya tulis tentang masalah dakwah dengan pembahasan at-tadhiyatu fi sabilid dakwah. Tahu tadhiyah dari dhaha yudhi tadhiyatan udhiyatan. Tahu udhiyah? Nyembelih hewan korban. Nah, gitu ya. Juga dimanakan pengorbanan. Antum kalau nyembelih korban, mengorbankan hewan korban disembelih lillahi ta'ala. Kan gitu ya. Ini fi sabilid dakwah. Pengorbanan untuk dakwah ilallah. Ada yang berkorban dengan ilmunya, yang punya ilmu, yang ikhlas, yang tulus menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah untuk menyebarkan sunnah, memahamkan umat tentang bimbingan sunnah dan menyelamatkan umat dari azab dengan dakwah yang mulia. Ada yang tadhiyah bil mal, pengorbanan dengan harta yang dia miliki. Itu infak yang terbaik. Jika akan untuk fisabilillah, membela agama Allah Jalla wa'ala, keluarkan harta dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dia yakin nanti akan diambil ganjarannya di yaumul qiyamah nanti. Bil mal. Bahkan ada yang at-tadhiyatu bin nafs, pengorbanan dengan jiwa raga, ketika diperlukan dengan jiwa raga pada makam-makam khusus, makam jihad yang fi sabilillah, syar'i jihad ya kan. Pada makamnya tampil, bukan semata-mata ilmu, bukan semata-mata wejangan, bukan semata-mata support, bukan semata-mata menyemangati kaum muslimin untuk jihad yang syar'i, juga dengan harta yang dia miliki, juga dengan fisiknya, dengan nyawanya, siap membela agama Allah dengan harta benda, dengan ilmu, dengan nyawa, supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini. Tadhiyah itu luar biasa di masa lalu. Itu jangan cuma dibaca tok. Baca apa nak? Ini bi semangat ini, fulan wa alan, perang fulan, seru nih bi. Bagus, baca yang bagus nak, tanamkan dalam hati kamu yang paling dalam. Dan yang paling penting adalah contoh, diteladani, diterapkan dalam kondisi saat sekarang ini dengan makamnya masing-masing. Barakallahu fikum. Itu seharusnya. Dulu para salaf itu nggak sekedar ngomong, real, rijalan wanisa, yang laki-laki, hatta yang perempuan-perempuan. Rasul kalau memberikan motivasi pada kaum muslimat kala itu untuk berinfak fisabilillah nggak tanggung-tanggung. Yang ada dilepas semua itu. Fisabilillah ya bakal dimasukkan kantong dai-nya lo ya. Untuk dakwah ilallah, untuk jihad fisabilillah. Yang punya anting, lepas antingnya dilemparkan ke kotaknya. Kalau dulu sahabat Bilal membentangkan sorbannya, yang punya anting, ini anting ya, yang punya anting lepas antingnya, yang punya lepas cincinnya, yang punya gelang lepas gelangnya, yang punya kalung lepas kalungnya. Perhiasan dilepas untuk fisabilillah. Itu muslimat di masa itu. Tidak mikir-mikir. Mereka tahu besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Mereka tahu nanti akan mendapatkan janji al-jannah minallah Jalla wa'ala dengan perjuangan ini. Ikhlas, tulus, penuh loyalitas, militansi, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Perjuangan dan pengorbanan dakwah ilallah. Banyak contohnya ya kan. Itu pula yang untuk perhatikan barakallahu fikum bagaimana tarikh al-ulama ar-rabbaniyin. Secara emas ulama-ulama sunnah dari masa ke masa. Andil besar mereka untuk dakwah ini luar biasa. Terkait dengan juhud, upaya besar untuk menyuarakan sunnah, mendakwakan luar biasa. Apalagi terkait dengan masalah perjuangan membela agama Allah, menghadapi ashabul bid'ah wal ahwa dan segala macam, berjuang mereka bahkan dengan nyawanya ila yaumina hadza, sampai hari ini. Maka kita kaum muslimin, wabil khusus salafiyin, harus punya semangat ini,
semangat andil dalam dakwah, semangat ta'awun dalam dakwah, semangat sumbangsi untuk dakwah, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, dengan apa yang kita mampu. Mampu dengan harta yang kita punya, ikhlaskan niat. Mampu dengan ilmu ikhlaskan niat. Mampu dengan jah, kedudukan dia, posisi dia, dengan jah, posisi dia, ikhlaskan niat. Mampu dengan fisik ikhlaskan niat. Yang mampu dengan arahan, bimbingan, ikhlaskan niat. Dengan semua yang dia mampu, ikhlaskan niat untuk keberlangsungan dakwah ilallah. Barakallahu. Jangan heran di masa lalu hasilnya itu kelihatan memuaskan banget, dikarenakan para pengampu dakwahnya, duat, dai-dainya, semua kaum muslimin dengan yang mereka mampu, dan semuanya ikhlas, semuanya tulus, semuanya berjuang, semuanya berkorban, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan supaya kalimat Allah paling tinggi di muka bumi ini, supaya dakwah berkembang, meredam kemungkaran, meredam azabnya Allah Jalla wa'ala. Kelihatan. Wallahul, kenapa di zaman sekarang ini tidak seperti zaman dahulu kala? Kenapa ya kawan? Ini perjuangannya melempem. Muslimin terkena penyakit wahan. Waduh, lemah banget, melempempol. Tidak ada semangat untuk membela agama Allah yang tinggi, tidak ada semangat untuk ta'awun dakwah yang sangat tinggi. Kena penyakit wahan, melempempol. Yang bikin mereka melempem adalah kata Rasulullah SAW, wa mal wahnu ya Rasulullah, beliau mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebab sudah terjangkiti penyakit cinta dunia, takut mati. Sibuk dengan duniawiyahnya, jika yang sibuk dengan dunia, cinta dunia, akhirnya takut mati. Dia aja berkorban. Aku masih kepingin hidup 1000 tahun lagi. Dia berjuang, bagaimana istriku nanti, anakku nanti. Sebanyak nantinya bagaimananya. Kalau dia berjuang setengah hati, kena penyakit wahan. Ujungnya ya lemah juga kaum musliminnya, ya lemah juga dakwahnya, karena pengampunya lemah. Efeknya kemana-mana. Dakwah sunnah kurang berkembang, dakwah sunnah kurang greget. Yang muncul sebaliknya, dakwah bid'ah di mana-mana, penyimpangan di mana-mana, radikalisme di mana-mana, semua di mana-mana berkembang luas, mungkar merajalela, maksiat menjamur di mana-mana, dikarenakan lawannya nggak bergerak ini. Para pejuang-pejuang dakwah ini melempem semuanya ini. Dai-dainya ini kurang greget ini. Para pengampu-pengampu dakwahnya ini kena wahan-wahan semuanya ini. Si Ustaz sibuk dunia, si Pak sibuk dunia, si Mas sibuk dunia. Kondisi sudah mengerikan, mungkar di mana-mana, itu artinya azab akan turun, umat akan binasa. Ketika tidak ada orang yang cukup untuk mendakwai mereka kepada Allah, ada yang kurang dalam menegakkan konsep nahi mungkarnya. Lihat yang saya bacakan di hadis yang di atas ya, ancaman sangat keras sekali. Kalau nggak ada yang tampil, nggak ada yang punya andil, Allah Jalla wa'ala akan meratakan mereka semua dengan azab. Akan ditimpakan orang-orang jahat, orang-orang jelek yang menguasai mereka. Barakallahu fikum, wallahul musta'an. Ini semuanya disampaikan sebagai bentuk evaluasi, pengingat untuk masing-masing kita. Dikarenakan dakwah itu ikhwan bukan hanya tugas Nabi, Rasul, alim, ulama, ustadz, dai, tapi semua kita di pundak kita ada mas'uliyatud dakwah dengan kadarnya masing-masing. Maka bersemangatlah untuk ngasih andil yang bagus. Mana andil kamu untuk dakwah ini? Mana sumbangsi kamu untuk dakwah ini? Mana? Tanyakan. Dan kita perjuangkan sekuat tenaga dengan yang kita mampu. Ya, jangan pandang kecilnya andil, jangan pandang kecilnya sumbangsi, tapi efek positif dari sumbangsi tadi.
Ketika semuanya kasih sumbangsi, semuanya bergerak, maka sedikit dengan sedikit menjadi besar, menjadi bermakna. Barakallahu. Jangan memandang sedikit atau banyaknya, tapi keikhlasan dan nilai perjuangannya. Allah Jalla wa'ala yang memberikan kemudahan nanti insyaallah terkait dengan perkembangan dakwah yang mulia ini. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Semoga manfaat. Semoga terus bersemangat berdakwah, semangat tarbiyah, semangat untuk berjuang fisabilillah yang kita harapkan mardhatillah wal jannah. Barakallahu fikum. Semangatlah. Dan tentunya lebih semangat lagi ya ikhwan, dikarenakan kondisi di akhir zaman ini memerlukan semangat tadi. Dikarenakan di luar sana yang saya katakan di atas, sedikit dai-nya, banyak para padunya, banyak gambaran proyek dakwahnya, banyak bangsat umat, bla 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 yang lain terlalu banyak sekali. Sehingga memerlukan andil semua pihak untuk menyuarakan hak, menyuarakan sunnah, mendakwakan sunnah dengan ilmu, dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.